Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai efek radiasi terhadap mata. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Riko Adrial selaku dosen pengampu mata kuliah radiobiologi dan rekan-rekan saya semuanya yang menonton video ini. Di sini kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Angelika Devalma, selaku moderator yang akan mengawasi jalannya presentasi. Yang kedua ada Afil Mardopila, yang ketiga ada Ani Salidita, yang keempat ada Vidya Al-Ayunanda, dan yang kelima ada Yuni Azia Putri. Nah, ini adalah tabel konten yang akan kami tampilkan pada hari ini. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan yang akan disampaikan oleh Yuni Azia Putri. Kepada Yuni Azia Putri, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan, di mana dalam bagian pendahuluan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian radiasi, contoh radiasi, efek radiasi terhadap mata, dan yang terakhir yaitu sumber radiasi. Yang pertama yaitu pengertian radiasi. Nah, apa sih pengertian radiasi? Radiasi adalah suatu emisi atau pancaran dari suatu perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang maupun dalam bentuk partikel. Radiasi pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895, di mana saat itu dia menemukan contoh radiasi pertama yaitu sinar X. Oleh karena itu, sinar X disebut juga dengan sinar Rontgen. Beberapa contoh radiasi selain sinar X yaitu ada sinar gamma, partikel alfa, dan partikel beta. Yang selanjutnya yaitu efek radiasi terhadap mata. Apakah radiasi ini memiliki efek buruk terhadap mata? Radiasi ini memiliki efek buruk terhadap mata karena dapat merusak sel-sel mata yang kemudian dapat memicu berbagai masalah kesehatan mata seperti katarak, degenerasi makula, dan kanker mata. Katarak adalah suatu gangguan dengan gejala pandangan buram dan keruh. Umumnya dialami oleh orang yang sudah mengalami lanjut usia. Dan penyebabnya selain karena faktor usia, karena disebabkan juga oleh paparan sinar UV dan sinar X yang terlalu lama. Yang kedua yaitu degenerasi makula. Degenerasi makula adalah suatu penurunan fungsi salah satu organ mata yang ditandai dengan pandangan yang buram yang dimulai dengan bagian tengah penglihatan. Yang ketiga yaitu kanker mata. Nah, apa sih pengertian kanker mata? Kanker mata adalah suatu kondisi ketika sel-sel di organ mata atau jaringan yang tumbuh dengan cepat tanpa terkendali, sehingga sel-sel ini mengganas dan dapat menyebabkan kanker mata. Yang selanjutnya yaitu sumber radiasi. Sumber radiasi ini selain dari alam juga dapat dihasilkan dari peralatan seperti mesin penghasil sinar radiasi. Contohnya yaitu pesawat sinar X. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuni Azia Putri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis radiasi yang disampaikan oleh Vidya Al-Ayunanda. Kepada Vidya, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis radiasi. Nah, secara umum radiasi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu radiasi ionisasi, merupakan radiasi yang mempunyai energi yang cukup untuk mengionisasi sebuah partikel. Nah, dalam prosesnya mengakibatkan sebuah elektron terlempar dari cangkang, sehingga atom menjadi terionisasi atau menjadi muatan positif. Selanjutnya yang termasuk dalam radiasi ionisasi itu antaranya satu adalah radiasi alfa. Nah, radiasi alfa ini merupakan radiasi yang terjadi jika inti atom memancarkan partikel alfa. Hal ini disebabkan karena inti memiliki ukuran yang lebih besar. Kemudian ada radiasi beta. Nah, radiasi beta ini terbagi menjadi dua, yaitu beta minus dan beta positif. Yang pertama adalah radiasi beta min. Radiasi beta min terjadi ketika inti memiliki banyak neutron yang relatif terhadap jumlah proton, sehingga neutron akan melepaskan elektron dan antineutrino dan mengubahnya menjadi proton. Kemudian, radiasi beta positif.
Radiasi beta positif terjadi ketika inti memiliki banyak proton yang relatif terhadap jumlah neutron, sehingga proton akan melepaskan positron dan neutrino serta mengubahnya menjadi neutron. Kemudian ada radiasi gamma. Nah, radiasi gamma ini merupakan pemancaran sinar gamma yang mereduksi energi inti karena inti mempunyai energi yang berlebihan. Kemudian, beberapa dari radiasi elektromagnetik yang memiliki energi yang tinggi dan frekuensi yang tinggi, di antaranya sinar X dan sinar gamma. Sinar X dihasilkan oleh pesawat sinar X, sementara sinar gamma dihasilkan oleh inti radioaktif yang kelebihan energi. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang radiasi non-ionisasi. Nah, apakah itu radiasi non-ionisasi? Artinya adalah radiasi yang tidak dapat mengionisasi sebuah partikel karena energi yang dimilikinya cukup kecil. Yang termasuk ke dalam radiasi non-ionisasi merupakan radiasi elektromagnetik yang mempunyai energi yang rendah, yaitu dengan frekuensi yang rendah pula. Contohnya ada gelombang mikro atau gelombang radio, terus ada radar, ada microwave, selanjutnya ada sinar UV, sinar infrared, dan sinar tampak. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vidya. Selanjutnya saya sendiri akan membahas mengenai bagian mata yang terkena efek radiasi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bagian mata yang beresiko terkena efek radiasi. Jadi teman-teman, sasaran utama pancaran radiasi optik itu tidak hanya kulit, tetapi juga bagian mata yang bisa teman-teman lihat pada slide ini. Yang pertama ada lensa. Lensa mata tidak memiliki pembuluh darah dan terlindungi dalam kapsul, sehingga mudah terbakar akibat penimbunan panas dari paparan radiasi. Nah, absorpsi sinar inframerah oleh lensa akan mengakibatkan katarak dan eksfoliasi kapsul atau lensa. Yang kedua, ada kornea. Energi radiasi dengan panjang gelombang kecil dari 280 nanometer atau khususnya sinar ultraviolet C dapat diserap seluruhnya oleh kornea. Nah, sinar UV ini merusak epitel kornea pada mata. Nah, pada mata terjadi efek fototoksik, yaitu reaksi radang akut kornea dan konjungtiva mata akibat reaksi fotokimia pada kornea yang timbul beberapa jam setelah pancaran. Yang ketiga, itu adalah retina. Kerusakan retina itu biasanya timbul akibat pancaran cahaya tampak biru. Energinya itu dapat menembus struktur mata secara kuat, kemudian diserap oleh retina dan dikonversi menjadi panas. Peningkatan suhu beberapa derajat lebih tinggi dari suhu ketika kita demam, ini justru menimbulkan fotorenitis atau peradangan retina. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis radiasi dan efeknya terhadap mata. Seperti yang kita tahu, ada sinar UV, infrared, X-ray, cahaya biru, dan radiasi nuklir. Dan jenis-jenis radiasi tadi umumnya menimbulkan kerusakan pada bagian mata, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ada lensa, kornea, retina, kemudian bisa menyebabkan peradangan hingga katarak. Nah, yang sering banget nih kita jumpai teman-teman yaitu cahaya biru dari gadget kita, yaitu layar handphone atau komputer. Terlalu lama berada di depan layar, itu bisa membuat teman-teman jarang berkedip dan menyebabkan mata menjadi kering dan mudah lelah. Pembahasan selanjutnya mengenai pencegahan dan perawatan mata akan dibahas oleh rekan kita, Ani Salidita. Kepada Ani Salidita dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya pencegahan radiasi. Pencegahan radiasi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan kacamata pelindung. Yang kedua, menghindari terlalu sering terpapar sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan topi dan payung saat berada di bawah sinar matahari paling terik. Dan yang keempat, mengganti layar monitor yang memiliki daya radiasi lebih kecil seperti LCD. Selain pencegahan radiasi, kita juga bisa melakukan perawatan mata. Perawatan mata yaitu melakukan pemeriksaan mata secara rutin untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan pada mata. Selain itu, konsumsi juga makanan yang sehat dan bergizi. Sayuran hijau dan buah-buahan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup
dan hindari penggunaan gadget dalam waktu yang lama. Nah, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi mengenai radiasi, dampak dan efek, serta perawatan dan pencegahan dari radiasi terhadap mata, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah radiasi merupakan salah satu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan medium. Yang kedua, mata merupakan sasaran dari pancaran radiasi optik berupa radiasi ultraviolet atau UV, cahaya tampak, dan inframerah. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah efek radiasi terhadap mata dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel mata, memicu masalah kesehatan seperti katarak, degenerasi maskula, serta bahkan kanker mata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.